Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, kali ini kita mau nonton lagi video parodi lucu tentang pilpres yang kemarin, teman-teman ya. Jadi banyak sekali di sini video yang sangat lucu dan obrolan seru Bang Jimmy dengan Pak Ahok, juga Bu Mega, juga nanti ada Mbah Amin. Oke, jadi untuk videonya penasaran, kita siapkan dulu, nanti kita tonton bareng ya. Jadi untuk videonya lanjut kita tonton dulu. Pak Ahok, ya, kalau kita lihat nih Pak, perkembangan politik akhir-akhir ini, khususnya di Jakarta, semakin hari semakin sengit aja nih Pak. Jangan-jangan nih Pak, jangan-jangan kader terbaik seperti Bapak bisa saja tenggelam oleh sosok orang luar. Gimana nih Pak Ahok menanggapinya? Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Emangnya sistem di PDI Perjuangan itu kayak gimana sih Pak? Sistem PDI Perjuangan kan partai pelopor kan, kita ini partai kader. Biasa tuh seperti itu di PDI Perjuangan. Saya kan di kader kan kita dilatih kan. Oh, ada kaderisasi, ada sekolah partai kayak gitu ya Pak? Ya istilahnya ideologi Marhainisme, Bung Karno, gitu, Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Itu artinya selagi ada kader terbaik dari PDI Perjuangan, nggak harus ngambil dari luar, begitu Pak? Jadi kita tuh, yang saya tahu PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Tapi kan politik itu dinamis Pak. Politik itu kan tergantung kepentingan, dan keputusan akhirnya tetap di tangan ketua umum. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya ketua umum mengumumkan akan mengusung orang luar dan meninggalkan Pak Ahok, gimana tanggapan Pak Ahok? Nggak bisa. Oke, kalau misalkan diduetkan bagaimana Pak? Misalkan Bapak diduetkan dengan Abah Anies, gimana? Wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Oh iya, kalau secara undang-undang nggak sah ya Pak, karena kan Bapak udah pernah jadi gubernur ya Pak. Ya sudah Pak Ahok, terima kasih ya sudah ngasih penjelasannya. Semoga ada jalan terbaik buat Pak Ahok. Saya nih penggemar Pak Ahok nih semenjak jadi gubernur di Jakarta dulu. Saya tuh sangat kagum dengan kejujuran Pak Ahok, dengan ketegasan Pak Ahok tentunya. Semoga ketua umum bisa mencalonkan Pak Ahok kembali ya. Pak Anies. Nah itu tadi obrolan Bang Jimmy, sangat seru sekali dengan Pak Ahok teman-teman. Jadi ini kemungkinan lebih lucu lagi. Mari kita tonton lagi videonya dari Bang Jimmy. Dengar-dengar nih, Pak Ahok mau maju lagi sebagai calon gubernur dari PDIP. Itu artinya akan terjadi lagi duel antara Pak Anies dengan Pak Ahok. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Anies menanggapi mengenai kemungkinan duel ini? Silakan. Ini Pak, fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta, bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, pelayanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita, karena warga Jakarta ini merasakan betul kondisi perekonomian dunia sedang berat. Ekonomi nasional juga punya tantangan besar, dan rakyat di Jakarta merasakan juga. Kita merasakan warung-warung, ojek, kemudian
perekonomian di sini. Itu yang jadi fokus. Jadi pilkada ini harus pilkada tentang rakyat, bukan pilkada tentang siapa yang berada di panggung saja. Ini dia. Yang saya tanyakan itu tanggapan Pak Anies mengenai duel antara Pak Anies dengan Pak Ahok. Bukan masalah warga Jakarta. Kalau masalah warga Jakarta mah itu udah kewajiban gubernur terpilih nantinya memperhatikan warga Jakarta. Yang saya tanyakan sekarang, bagaimana kemungkinan duel ulang antara Pak Anies dengan Pak Ahok? Begitu. Jawaban panjang-panjang, tapi saya tidak menemukan pertanyaan saya. Gimana sih? Jawaban aja sepanjang rel kereta, tapi pertanyaan saya nggak dijawab. Gimana sih? Orang mananya tanggapan mengenai kemungkinan Pak Anies berduel dengan Pak Ahok, jawaban kemana-mana. Udah. Kamu yang stres. Aku tidak stres. Kalau gak percaya coba tanya Pak Haji. Pak Haji, apa benar orang ini tidak stres? Gila dia. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya. Apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda... Nah, ini sangat seru sekali dan sangat lucu teman-teman ya. Jadi Bang Jimmy tadi sudah ngobrol serius dengan Bapak Anies Baswedan. Oke, lanjut lagi, kita ketahui bareng. Lanjut. Prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur? Pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Ini Pak Bang Rasman, beberapa hari yang lalu Bang Rasman kan pernah tuh melaporkan beberapa akun netizen ke polisi. Kalau saya boleh tahu, seberapa kejam sih penghinaan netizen terhadap diri Bang Rasman? Coba Bang Rasman sebutkan. Emangnya Bang Rasman disamain sama apa sih? Samakan dengan kera. Terus sama apa lagi? Disamakan dengan kodok. Terus Disamakan dengan babi. sama apa lagi? Samakan dengan anjing. Dan berita kematian korban dengan kalimat, semoga amal ibadah diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Ya ampun Bang, segitunya, ya ampun. Emang netizen Indonesia ini benar ya. Makanya Bang, kalau mau debat, mending debat sama sesama pengacara aja, nggak usah sama netizen, nggak bakal menang kalau debat sama netizen. Saya ingatin sebagai public figure ya,
pengacara kalau mengeluarkan statement di depan umum itu harus hati-hati, kalau nggak mau kena bully. Jangankan Bang Rasman, sekelas presiden pun kalau dia melakukan salah-salah statement pasti dibully. Bang Rasman masih ingat dengan Jenderal Sambo? Kalau nggak salah Bang Rasman juga tuh yang jadi pengacaranya. Habis kan dibully netizen. Makanya nggak bakal menang kalau melawan netizen Indonesia ini, nggak bakal menang. Soalnya mereka kompak. Misalkan abang laporin sekarang nih, nah besoknya mereka makin menjadi-jadi, lihat aja. Oke? Ini parah nih. Maaf Pak. Tenang, tenang. Dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar, izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah tentang minuman keras ini yang berbunyi, Stop Roma, stop. Tidak perlu kau buka dalil-dalil agama di hadapanku. Karena sebagai muslim, kau tidak lebih baik dibanding diriku. apa maksud Bapak? Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kiamat pun, aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu Bapak kenapa melakukannya? Jangan sok suci, Akang Roma. Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Saya akan senang sekali kalau Bapak sudi untuk menunjukkannya. Roma, apakah menyanyi itu halal? Jawab. Rasulullah tidak melarangnya. Hah? Memang betul. Dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi musikmu sekarang, betapa banyak pintu-pintu setan yang menganga. Dadamu penuh karena ingin disayu oleh manusia. Pergaulan bebas di antara yang bukan murid. Kalian juga bermabok-mabokan, bahkan berjoget-joget sambil mengikuti irama lagu. Apakah yang kau lakukan itu tidak dilarang oleh Rasul? Jawab, Roma, jawab. Ini parah nih. Nah, ini sangat lucu sekali teman-teman ya. Jadi itulah kerjaannya Bang Jimmy setiap hari. Oke, lanjut untuk videonya kita tonton lagi. Tahan banting kok. Red. Tahan banting katanya. Serius nanya, tahan bantingnya di mana, Bu? Kalau memang partai ibu tahan banting, tahan gempuran sana sini, nggak kayak gitu caranya, Bu. Ini ditinggalin Pak Jokowi aja uring-uring, panas dingin. Semua foto-foto Pak Jokowi diturunin, ya kan? Masih ingat kan Bu di kantor PDIP Medan waktu pencalonan Edi Rahmayadi? Ingat kan diturunin, yang ada cuma foto Pak Maruf Amin. Tahan banting apa kayak gitu? Cengeng itu namanya. Belum lagi kader-kader partai ibu tuh yang selalu menyerang Pak Jokowi. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap saat. Selalu yang ada di mulut dia tuh Pak Jokowi aja. Nah, kalau memang partai ibu partai besar, tunjukin dong kalau partai ibu tuh partai tahan banting, nggak terpengaruh oleh siapapun, jalan dengan ideologi partai ibu sendiri. Nah, itu baru benar. Ini enggak, digoyang sama Pak Jokowi aja meriang.
Ini fakta, ini lihat aja di baik itu di televisi maupun di media sosial, lihat aja kader-kadernya seperti Hasto Kristianto, Adian Napitupulu, Dedi Sitorus, Masinton Pasaribu. Itu adalah orang-orang kader-kader Partai Ibu yang boleh dikatakan selalu menyerang Pak Jokowi, selalu memojokkan Pak Jokowi. Dimanapun dia berargumentasi pasti aja yang dibawa-bawa Pak Jokowi. Sebegitu sedihnya kah tanpa Pak Jokowi? Buktikan dong kalau partai Anda itu partai besar, nggak terpengaruh walau ada atau tidaknya Pak Jokowi. Tunjukin. Kalau kadernya selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi terus-terusan, belum dikatakan itu partai tahan banting, belum. Yang saya khawatirkan, Bu, kalau kader-kader Partai Ibu selalu memojokin Pak Jokowi, selalu menyerang Pak Jokowi, selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi, saya khawatir, Bu. Sebentar lagi kan kita pilkada serentak. Nah, saya khawatir kader-kader partai yang diusung sama Partai Ibu itu ditandain sama masyarakat, Bu. Pak Jokowi itu nggak akan ngebalas, Bu, tapi masyarakat mau bukti. Nah, itu sudah dibuktikan waktu Pilpres 2024 kemarin. Nah, jangan sampai di pilkada 2024 ini terulang kembali, Bu. Begitu maksud saya. Baik loh niat saya, Bu. Syukur ora iso. Lagi ra gelem salat ra tau. Kok malah blas. Rasane kesel kerja. Gajimu lho piro? Apa wis iso mbukin swarga? Nah, oke teman-teman, itulah tadi video-video yang sangat kocak dan gokil dari Mas Jimmy. Di situ juga ngobrol asik dengan Bu Mega, juga sama Pak Mahfud, juga tadi ada Bang Haji Roma Irama dan Mbah Amin. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya parodi lucu yang kita tonton untuk saat ini. Mungkin nanti juga ada lagi video-video dari Mas Jimmy juga. Oke, terima kasih semuanya. Nanti juga ada video lagi. Mungkin teman-teman punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan jangan lupa banyak yang spesial. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.